ada istri dan anak yang datang mau menjenguk, tapi tidak diberikan kesempatan itu untuk hal tersebut. Ini menurut saya hal yang pelanggaran HAM ya. Jadi memang seperti biasa, dan kami di sini tim advokat dan juga masyarakat mempertanyakan ya kepada Pak Presiden. Nantinya juga kita akan tempuh upaya ke perlindungan hukum ke Komisi 3 terkait masih adanya tindakan-tindakan out of prosedur dan juga dugaan kriminalisasi. Ini dalam pendapat saya, kalau kasusnya benar-benar murni kasus pidana, tidak ada intervensi dari pihak manapun, nggak mungkin kejadian. Jadi ini pasti ada tekanan yang tidak terlihat, ada invisible hand di sini. Nah tentu saja invisible hand ini bisa dengan seenaknya untuk kemudian menganulir ini, kan begitu. Nah, maksud saya kalau ditanya kemungkinan ya pasti bisa lah, gitu kan. Apa sih yang nggak bisa di Republik ini? Orang yang Babe Aldo yang nggak harusnya ditahan bisa bisa ditahan ya. Yang harusnya orang nggak ditahan jadi ditahan. Gitu. Yang harusnya diborgol dipakai rompi oranye nggak dipakai. Tapi ngomong-ngomong Bang, ini sudah sampai ke IP belum sih? Kasusnya Babe Aldo? Oh sampai. Terus apa komennya? Ya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman semua dari berbagai channel, pada malam hari ini kita bersama dengan salah seorang pengacaranya Babe Aldo yang hari ini ditahan di Polda Kalsel, yaitu Bang Aziz Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aziz Yanuar. Ya Bang Aziz, kita kemarin dapat info terkait Babe Aldo yang di dalam berita itu difoto menggunakan baju berwarna oranye, dan kabar berikutnya adalah Babe Aldo sudah ditahan sampai dengan hari ini belum keluar. Nah, gimana itu Bang? Kronologinya kok bisa tiba-tiba ada kabar begitu Bang? Baik, jadi memang kronologinya saya bisa bacakan supaya berurut dan lengkap ya teman-teman. Gitu. Jadi memang saya sampaikan kejadiannya itu 13 Juni 2026 itu Babe Aldo mengupload pertanyaan kepada seorang ASN ya, namanya RA. Inisialnya RA. Yang sebelumnya 15 hari yang lalu sebelum 13 Juni ini ya, itu banyak netizen dan juga follower Babe Aldo itu memberikan informasi ada seorang ASN yang keluarganya tertangkap sebagai salah seorang tindak pidana lah gitu kan di lapas Karangintan Balangan, Kalimantan Selatan. Nah kemudian sesuai dengan etika jurnalistik dan kode etik jurnalistik, Babe Aldo melakukan riset sosial dengan mengumpulkan semua informasi yang dapat dan kemudian dan kemudian ditanyakan oleh Babe Aldo kepada media sosialnya. Babe Aldo AJ 135. Nah, kemudian tanggal 14-nya terjadi upaya musyawarah atau tabayun antara Babe Aldo dengan saudari RA tadi, dan itu disaksikan oleh pihak keluarga juga dari RA itu. Kemudian mereka minta untuk di take down informasi dan berita-berita itu di take down dan kemudian saling memaafkan. Nah, Babe Aldo menyanggupi tapi tidak langsung karena khawatir nanti integritas Babe Aldo runtuh karena memang kok gampang banget nih gitu kan, seperti itu kurang lebih. Nah, di situ juga yang menarik menurut keterangan Babe Aldo ada upaya untuk memberikan sejumlah materi gitu, tapi sama Babe Aldo ditolak kepada Babe Aldo gitu kan. Dari saudara RA ini? Iya, dari keluarganya lah intinya. Tapi menurut keterangan Babe Aldo, ini keterangan beliau ya. Nah, kemudian tanggal 19 Juni 2026, tadi ASN tadi itu melaporkan Babe Aldo dengan nomor LP B97-6 Romawi-26-SPKT Polda Kalsel. Meskipun
Kalau 19 ke 14 berarti 5 hari ya. 5 hari. 5 hari sebelumnya tuh sudah ada upaya tabayun dan juga Perdamaian. saling memaafkan. Oke. Begitu. Nah kemudian prosesnya juga lumayan cepat. Jadi kalau dari sisi profesional bagus, asalkan profesionalnya ini adil, semua begitu gitu. Ini cepat, jadi 23 Juni 2026 ada undangan klarifikasi. Nah, dikirim ke Surabaya. Dan Babe Aldo meskipun di Surabaya karena sedang menemani ibunya yang lagi sakit, nah tetap kemudian datang. Kemudian bukan datang maksudnya, sanggup untuk memenuhi. Nah, kemudian tanggal 29 Juni 2026 ada penyidik datang ke Surabaya. Babe Aldo menunjukkan bagaimana konten tersebut adalah bagian dari investigasi jurnalistik dan juga udah ada tabayun, serta memperlihatkan identitas pers dan surat tugas sebagai jurnalis. Dan itu dicatat klarifikasi itu oleh pihak penyidik waktu itu. Nah kemudian dari tanggal 23, 7 hari kemudian, 7 atau 8 ya, tanggal 1 Juli 2026, ada dari lidik itu naik ke sidik. Nah, tetap naik gitu, Pak? Naik ke sidik, dimulainya proses pro justisia gitu. Tanggal 3 Juli 2026 surat panggilan saksi keluar pertama. Tapi karena Babe Aldo sedang di luar Banjarmasin, kemudian tidak dapat memenuhi, diundur ke tanggal 22. Pemberitahuan ini dikirimkan resmi. Kemudian tanggal 10 Juli 2026 permohonan Babe Aldo disetujui, panggilan kedua diterbitkan tanggal 22 Juli. Lalu Babe diskusi dengan beberapa rekan, termasuk saya. Nah kemudian tanggal 22 Juli itu datanglah Babe Aldo bersama tim pengacaranya yang memang dari Banjarmasin ada di situ. Nah jadi ada juga pimpinan redaksinya dari tempat Babe Aldo, namanya Saudara Ferry ya, ada rekannya juga Saudara Agus, dan juga ada tim pengacara. Ada Mas Gunawan, Ihsan, serta ada paralegal yang mendampingi ya. Iya, kemudian itu mulai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Malam. 10 pagi. Nah, oke. 10 pagi. Nah, kemudian 10.20 diterima oleh penyidik. Nah, kemudian setelah itu Babe Aldo diperiksa. Mulai 10.35. 10.35 sekitar pukul 12 pemeriksaan dihentikan untuk isoma. Kemudian cuma 10 menit, 12.10 pemeriksaan kembali dilanjutkan. Kemudian pukul 14 kuasa hukum yang mendampingi mengajukan permohonan supaya ya beberapa saksi diperiksa. Oke, gitu. Selain Babe Aldo. Iya. Nah, kemudian sekitar pukul 15 pemeriksaan Babe Aldo dihentikan untuk isoma juga. Kemudian Babe Aldo 19.30 masih sebagai saksi nih. Nah, lanjut 18.20 sholat, pemeriksaan dihentikan. Sesaat setelah selesai sholat, Babe Aldo menyatakan ke tim yang dia merasa kayak ini akan dipaksakan dan untuk ditahan. Sudah ada semacam gelagat ya. Ya, gelagat-gelagat, dan itu diberitahukan kepada tim yang nggak ikut mendampingi. Gitu kan, informasi itu juga saya dapat juga. Kemudian sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, Babe Aldo langsung ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Berarti ada gelar perkara yang terjadi dalam rangkaian tadi itu. Gitu. Kemudian pendamping hukum menanyakan kan, kapan tim advokat yang di sana itu menanyakan kapan gelar perkara dimulai. Siapa ahlinya, BAP gelar perkaranya kan harus sesuai KUHP. Betul. Nah kemudian sekitar pukul 7 itu juga rangkaian untuk BAP tersangka itu juga rangkaian BAP kembali dengan pelapor yang lain. Jadi ada kasus yang lain. Selain RA ada AW. Nah, siapa itu? Dia itu salah seorang direktur BUMD, salah seorang direktur perusahaan BUMD di
daerah Banjarmasin gitu. Apa Daerah Kalimantan. PMD-nya? PAM. PAM, Ya. oke, menarik ini. Nah, kemudian Babe Aldo menyatakan kondisi kurang sehat, meminta pemeriksaan dihentikan. Nah, kemudian handphone Babe Aldo juga sudah mulai disita barang bukti dengan menunjukkan surat penggeledahan. Nah, kemudian sekitar 1 jam setelah itu pemeriksaan lanjut lagi yang tadi, yang kedua tadi. Soal yang pertama. Oh, yang RA. Yang RA. Nah, kemudian atas penetapan tersangka itu Babe Aldo sekitar pukul 9 dibawa ke rumah sakit untuk kemudian dicek kesehatan. Ini kan biasa kan mau ditahan seperti itu. Nah, kemudian sekitar setengah jam dititip di tahanan Polda Kalsel di Tahti. Dan yang terlalu berlebihan sekitar pukul 9:30 itu ada istri dan anak yang datang mau menjenguk, tapi tidak diberikan kesempatan itu untuk hal tersebut. Ini menurut saya hal yang pelanggaran HAM ya. Jadi memang seperti biasa, dan kami di sini tim advokat dan juga masyarakat mempertanyakan ya kepada Pak Presiden. Nantinya juga kita akan tempuh upaya ke perlindungan hukum ke Komisi 3 terkait masih adanya tindakan-tindakan out of prosedur dan juga dugaan kriminalisasi ya, yang seharusnya zaman rezim Pak Presiden Prabowo ini udah nggak ada lagi. Gitu loh, udah tidak ada lagi tuh model-model kewenangan yang digunakan secara sewenang-wenang tuh sebenarnya udah nggak ada lagi harusnya. Nah, ini menurut saya harus ini, apalagi Babe Aldo ini bukan seorang koruptor, bukan seorang gembong narkoba yang merugikan masyarakat dan bangsa negara secara luar biasa. Yang dia lakukan itu mengungkap sesuatu yang memang seharusnya dilindungi oleh undang-undang pers. Mengungkap sesuatu yang positif yang berguna bagi masyarakat, bukan malah diperlakukan seperti maling ayam dan juga koruptor ini. Seperti itu. Bang, tadi kan kalau kita dengarkan keterangan Abang tadi ada 2 ya, berarti 2 laporan yang kemudian sebagai landasan untuk menahan Babe Aldo. Yang pertama RA, yang kedua yang pertama yang jadi landasan gitu. ITE. Ya. Kalau yang kedua tadi? Kalau yang kedua itu belum sempat diperiksa selanjutnya. Belum sempat dilanjutkan sampai pemeriksaan berarti. Saat itu karena memang Babe Aldo kondisi kurang sehat sehingga tidak diakomodir oleh penyidik seperti itu. Gimana? Berarti undang-undang ITE yang digunakan untuk undang-undang ITE pasal 32 dan 35 biasa, pasal kriminalisasi. Pasal karet ya. Dari zaman dulu masih sampai sekarang. Iya. Bang, tadi sempat disinggung juga katanya mau kalau yang saya tambahkan. Kalau yang satu lagi itu pasalnya itu sama dan mirip. Nah, sama dan mirip beberapa. Ada pasal 433. Apa itu? Yang ini ijazah palsu. Terus 433, kalau ijazah itu kan 433, 434. Nah, ini 433 junto pasal 441 mengenai menyerang kehormatan nama baik dengan cara menuduhkan suatu hal yang kurang lebih fitnah. Enggak, menuduhkan suatu hal yang pencemaran nama baik deh nih. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Kalau 434-nya fitnah. Gitu. Oke, ada 2 tadi. Terus yang berikutnya tadi Bang Aziz sempat menyinggung akan ke Komisi 3. Udah sempat komunikasi dan sejauh mana? Sudah. Jadi pihak Komisi 3 alhamdulillah mengatensi dengan baik ya. Dan juga sudah juga berkomunikasi dengan pihak terkait informasinya, dan kemudian kami akan pihak terkait itu artinya pihak penegak hukum di sana. Gitu. Dan juga berarti artinya Polda juga sudah tahu kalau ini akan ke Komisi 3. Sudah tahu, dan juga kita sampaikan keberatan kita, dan juga rencananya nanti di RDP kita akan sampaikan semua keganjilan yang sebenarnya ini melanggar prosedur. Artinya maksud saya berbagai pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara formal ini
harus ada tindakan tegas dari pihak legislatif ya, dan juga masyarakat harus mengatensi ini supaya mereka tidak sewenang-wenang lagi gitu kan. Jadi dan saya rasa kami mempertimbangkan supaya pelanggaran formil ini itu ditanggapi serius dengan respon penindakan. Oke. Bukan cuma disiplin, tapi penindakan yang tegas jika memang pihak kepolisian dalam hal ini sudah berulang kali atau berulang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran formil ini. Iya. Artinya berarti ini akan sampai ke Komisi 3 dan dari pihak Polda pun sudah ada info soal rencana RDP-nya Bang Aziz mengenai kasus ini. Kalau RDP-nya saya nggak tahu, tapi kalau misalnya kita komplain ke Komisi 3 dan juga rencananya kita akan komplain juga ke Presiden juga seperti itu. Oke, menarik ini teman-teman semua. Jadi kalau tadi sempat diceritakan Bang Aziz tadi bahwa istrinya juga sempat ke sana dan sama anaknya bersama iya, anaknya. Itu sempat lihat fotonya juga Bang di sosial media. Iya, dan ini nggak boleh. Maksud saya nggak seperti itu juga gitu kan. Jadi mereka itu penegak hukum menggunakan kewenangannya nggak boleh sewenang-wenang gitu kan. Harus ada aspek kemanusiaan. Dan juga di situ juga ada anak gitu kan. Ini menurut saya pelanggaran yang HAM yang harus disikapi dengan baik gitu kan, untuk kemudian pelaku-pelaku itu ditindak lah gitu supaya tidak begitu. Ini kan presiden buruk dalam penegak hukum, tapi caranya menurut saya tidak memiliki hati nurani dan tidak bermartabat lah. Bang, tadi kan sempat di awal ya, Abang sempat cerita soal RA, kemudian ada Dirut salah satu AW. Dirut salah satu. Asalnya beda soal itu. BUMD di sana. Tapi kan kita lihat Babe Aldo ini beberapa kali di konten media sosialnya seringkali ada semacam nasihat atau kritikan kepada salah satu BUMD di sana. Ya. Nah, apakah ada kaitannya Bang kira-kira tentang kita sebutlah kriminalisasi Babe Aldo ini kira-kira? Ya, menurut saya secara kasat mata mungkin nggak ada, tapi secara tak kasat mata kan ada gitu loh. Kenapa? Karena gini, kita gampang aja memandangnya. Bagaimana bisa ya mereka menetapkan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 32-35 ya, tapi bertentangan dengan norma dan juga kehendak pihak yang menyusun undang-undang itu sendiri. Oke. Nah, salah seorang ahli yang memang waktu itu saya pernah berdiskusi juga, Pak Hendri Subiakto, yang menyatakan ada peran beliau di situ, itu menyatakan bahwa pasal 32-35 itu ditujukan untuk cybercrime, finance crime kan begitu, bukan untuk hal-hal yang berbau personal gitu loh. Jadi apalagi ini kan deliknya awalnya delik aduan. Delik aduan itu ya tidak bisa digabungkan atau bahkan berganti jadi delik umum gitu loh. Yang dimaksud itu kan di pasal itu kan mengubah, manipulasi, menciptakan ya produk dokumen elektronik yang kemudian dianggap seolah-olah itu asli. Maksudnya kan sebenarnya gini. Ketika kita tuh ada transaksi elektronik menggunakan bukti transfer, kemudian kita menyatakan kita sudah mengirim uangnya. Kemudian kita edit itu. Iya. Berarti kan saya merubah produk digital dari perbankan itu, diedit, dimanipulasi, seakan-akan itu asli. Itu saya kirim ke Mas Arif misalnya, terus Mas Arif mengirim barang, padahal itu bohong, belum dibayar. Iya. Saya manipulasi bukti itu. Itu maksudnya pasal 32-35. Yang membedakan 32 itu ada pemilik, saya lupa, 32 itu ada pemiliknya, 35 itu milik publik gitu loh. Nah, jadi bukan kemudian saya edit fotonya Mas Arif, kemudian saya ini loh lucu ya, begitu kan? Nggak terima lapor,
saya dikenain pasal 3235, itu namanya penegak hukum dalam hal ini kepolisian bikin norma baru. Oke. Nggak boleh dia begitu mentafsirkan di luar kehendak dari pembuat undang-undang gitu loh. Membuat undang-undang itu kan DPR beserta dengan para ahli ya, kemudian memformulasikan itu dengan norma-norma tadi itu. Ada syarat-syaratnya gitu loh. Nah, menurut saya itu harus diperhatikan gitu. Nggak bisa mereka kemudian menafsirkan sesukanya. Yang tadi saya katakan, nah kalau begitu ceritanya menyimpang dong undang-undang ITE itu dari memang maksudnya. Hampir semua maksud dari undang-undang ITE itu adalah supaya kejahatan-kejahatan perbankan, kejahatan-kejahatan keuangan yang menggunakan media elektronik itu tidak terjadi ataupun ada hukumannya ketika memang dilakukan. Kan begitu, bukan kemudian masuk ke ranah private. Karena gini, kenapa itu hukumannya tinggi-tinggi dan bisa ditahan? Karena itu kan dampaknya meluas, menimbulkan kerugian-kerugian yang memang dimanfaatkan secara material gitu loh. Bukan saya jelek-jelekin Mas Arief, bukannya saya edit kemudian dipakai undang-undang itu. Gila menurut saya itu orang-orang yang menggunakan undang-undang secara serampangan gitu. Seperti itu. Tapi tetap masuk aja dan malah jadi delik umum. Secara huruf memang masuk, secara kata per kata masuk itu. Saya kasih tahu, kalau begitu ceritanya, ya semua acara di televisi yang kemarin bahas soal ijazah palsu masuk itu. Betul. Karena di situ kan ada dokumen punya Dian Sandi, di sebelahnya ditempelin gambar Rosoyo, di sebelahnya ditempelin Dr. Tifa, di sebelahnya ditempelin gambar siapa? Gambar Bang Rispo siapalah gitu misalnya. Mereka memodifikasi kan dokumen yang itu kan. Nah, kemudian siapapun bisa lapor itu. Betul. Bisa kalau misalnya yang merasa ya. Enggak, kalau pasal 32 kalau itu miliknya milik orang yang mengupload itu bisa lapor. Atau sebaliknya saya lupa, atau yang 35 gitu kan. Nah, kalau yang satu milik publik. Nah, yang milik publik itu semua bisa lapor dong berarti. Kalau memang digunakan secara serampangan. Tapi kan nggak bisa begitu. Dan juga jangan lupa Babe Aldo di sini menjalankan perannya dia sebagai insan pers. Nah, artinya ada lex derogat speciali kan dari undang-undang pers. Lagi-lagi ketentuan atau norma tadi ditabrak juga oleh polisi maunya seenaknya gitu. Itu yang kita protes keras kepada pihak DPR supaya menindak nih. Sebagai wakil rakyat ini harus ditindak nih penegak hukum yang serampangan begini. Menarik ya. Tapi ngomong-ngomong Bang, ini sudah sampai ke IP belum sih? Kasusnya Habib? Oh, sampai. Terus apa komennya? Ya Habib memerintahkan untuk diambil langkah-langkah apapun yang diperlukan untuk kemudian membebaskan Babe Aldo dari upaya kriminalisasi pihak-pihak yang memang berniat jahat untuk hal tersebut. Seperti itu. Oke, ada pesan khusus nggak? Kan biasanya ada timnya, terus siapa yang ditunjuk PJ-nya, ada nggak kayak gitu dari IB? Ya Habib menunjuk advokat dari Persaudaraan Islam untuk membantu maksimal. Oke, nggak ada pesan khusus nih, harus ada gerakan ke sana gitu, nggak ada Bang? Kita kan menghormati proses yang memang secara administrasi terjadi dulu. Seperti tadi kita sudah memaksimalkan untuk ada RDP atau audiensi dengan Komisi 3 gitu kan, supaya hal ini nih bukan cuma Babe Aldo seorang. Kemudian insan-insan pers harus dilindungi, kebebasan berpendapat juga harus dilindungi, penggunaan undang-undang ITE juga harus sesuai dengan norma yang dimaksud, bukan serampangan undang-undang dipakai untuk mengantisipasi dan untuk menindak tindakan pelanggaran hukum yang menggunakan dokumentasi elektronik untuk tindak pidana gitu kan, ekonomi gitu kan maksudnya kan. Nah, ini malah digunakan untuk yang hal-hal remeh-temeh seperti ngedit foto dilaporkan. Ini konyol menurut saya. Ini sama aja menggunakan menggunakan drone yang jangkauannya berapa ribu kilometer untuk nangkapin ikan. Jadi kita nangkap ikan tuh pakai drone gitu kan. Pakai sesuatu yang lebih saya remeh banget gitu loh, dan terlalu konyol menurut saya kalau misalnya kita mau bedah lebih lanjut ini gitu.
kan. Nangkap ikan ya seyogyanya, pakai anjing, Pancing, pakai joran, serokan, iya, jangan pakai drone yang harusnya dipakai buat perang gitu kan, yang buat nyerang ke pangkalan militer Amerika gitu kan, dipakai buat ini, konyol, salah penggunaan gitu kan. Bang, ini kan sudah sampai, ini agak lompat sedikit nggak apa ya. Ini kan sudah sampai pada tahap penahanan. Artinya masih ada memungkinkan nggak Bang? Kan ada juga petisi untuk mengeluarkan Babe Aldo lah dari situ. Kan udah ditandatangani. 250 lebih tokoh kalau tidak salah ya. Yang beredar juga di media sosial. Nah, kira-kira masih ada peluang untuk dibebaskan dari tahanan atau nanti sampai pada persidangan nih Bang, kalau melihat kasusnya? Ini dalam pendapat saya, kalau kasusnya benar-benar murni kasus pidana, tidak ada intervensi dari pihak manapun, nggak mungkin kejadian. Jadi ini pasti ada tekanan yang tidak terlihat, ada invisible hand di sini. Dan tentu saja invisible hand ini bisa dengan seenaknya untuk kemudian menganulir ini, kan begitu. Maksud saya, kalau ditanya kemungkinan ya pasti bisa lah, gitu kan. Apa sih yang nggak bisa di Republik ini? Orang yang Babe Aldo yang nggak harusnya nggak ditahan jadi bisa ditahan. Bisa ditahan ya. Yang harusnya orang nggak ditahan jadi ditahan. Gitu. Yang harusnya diborgol dipakai rompi oranye nggak dipakai rompi oranye. Sylvester Matutina dong. Sylvester Matutina. Yang harusnya ditangkap nggak ditangkap kan begitu kan. Iya. Yang harusnya kemarin diborgol sama dipakai rompi nggak dipakai. Gitu. Jadi menurut saya segala kemungkinan itu di negeri ini mungkin gitu kan. Babe Aldo yang cuma ngedit muka kemudian penjara. Ditahan kan gitu kan. Tapi maling-maling yang ini dicari-cari dulu. Betul, celah-celahnya untuk dibebaskan. Betul. Jadi inget Campisus deh. Ya tadi maksudnya nggak pakai baju oranye Bang Aziz baru nggak tadi. Aku tadi yang lain ngebayanginnya. Jadi Bang Aziz, berarti masih ada peluang untuk tidak sampai ke persidangan ya? Masih. Dan upaya secara formal kan ada pra peradilan. Gitu Iya. Berapa kali pra peradilannya? Udah jangan ke situ dong. Ya, jadi Bang Aziz ada rencana ke sana? Pendampingan kayak atau? Ya insya Allah tunggu arahan dari beberapa tokoh dan juga tuan-tuan guru yang memang nanti ini. Tapi kan yang penting nanti tujuannya kan upaya ini dihentikan, Babe Aldo bisa bebas. Iya. Itu dulu yang pertama. Kemudian kasusnya ini tidak dilanjutkan karena memang nggak perlu juga sih menurut saya. Karena bukan pada tempatnya juga. Gitu. Babe Aldo mengeluarkan pendapat, seharusnya pendapat itu dilawan dengan klarifikasi, gitu kan. Kemudian diselesaikan musyawarah. Terlalu buang-buang energi menurut saya institusi sebesar kepolisian untuk ngurusin hal yang menurut saya tidak jadi prioritas seharusnya kan, karena memang itu kan banyak yang lebih prioritas lainnya kan, apalagi di Kalsel itu kan ada tambang betul, ada blackout itu banyak lah di sana itu. Iya, lebih penting lah gitu kan menurut saya. Tapi kalau ada yang terganggu dengan upaya-upaya Babe Aldo untuk mengungkapkan yang hak dan batil, ya menurut saya ya kalau caranya kurang pas diingatkan lah kan begitu. Babe Aldo juga kan bisa diajak musyawarah. Tapi kalau memang itu terlalu hal krusial ya tinggal hukumnya ditegakkan. Yang benar maksud saya. Tapi Bang, semisal ini sampai pada tingkat persidangan, apa dampaknya Bang kira-kira ke depannya? Ya dampaknya ini akan jadi presiden buruk dalam penegakan hukum di Republik ini ketika insan pers, insan masyarakat yang memang peduli dengan kemaslahatan umat di sana, karena satu dan lain hal dia kemudian melakukan sesuatu edit-editan foto atau tindakan-tindakan yang memang seharusnya tidak sampai ranah pidana dengan mudahnya dipidana. Jadi kan membahayakan. Jadi kemerdekaan pers, apa kabar Bang? Iya, membahayakan kebebasan berpendapat dan juga sistem check and balance yang natural di masyarakat itu jadi berkurang. Dan harusnya kan polisi senang ketika ada masyarakat yang kritis ini membantu penegakan hukum yang baik gitu loh, bukan malah dijerumuskan ke tindak pidana yang seharusnya tidak ditempatkan pada dia gitu. Oke, sekarang lebih ke arah personal Bang. Jadi kalau dari informasi Bang Aziz kan tadi disebutkan anak istrinya nggak bisa ketemu dengan Babe Aldo sampai sejauh ini ya. Iya.
setelah beberapa hari ini ada informasi terakhir nggak? Saya belum tahu detail lagi ya, ada informasi apa soal hal negatif tadi. Tapi yang setahu saya itu 21.35 waktu Indonesia Tengah saat itu menjelang malam juga akhirnya mereka nggak bisa ketemu, intinya begitu. Ini kan menurut saya hal yang tadi Mas Arif udah lihat dokumentasi fotonya juga kan, itu menurut saya hal yang nggak pantas lah seperti itu. Ini terakhir nih Bang, kalau sebenarnya secara prosedur hukum tadi Abang sudah jelaskan kalau ini sebenarnya tidak seharusnya undang-undang ini ditetapkan kepada Babe Aldo, diterapkan kepada Babe Aldo. Namun kan kita lihat banyak selain Babe Aldo juga yang menggunakan pasal ini dan tetap berjalan ya. Ada beberapa lah, kita bisa ambil contoh ya, misalnya ya entah nyambung entah enggak ya, kayak misalnya soal Edi Mulyadi, soal Gus Nur, soal Bambang Tri, dan banyak contoh-contoh yang lain tetap jalan gitu Bang. Jadi kalau Gus Nur saya Bambang Tri saya sedikit ini, itu mereka itu karena keonaran. Berita bohong yang menimbulkan keonaran waktu itu kenanya mereka itu. Nah, iya deh. Si Bang Edi juga keonaran juga sih. Iya, jadi sebenarnya ini sebenarnya menurut saya penggunaan pasal 3235 ini, seingat saya untuk kasus-kasus high profile itu dimulai dari kasus ijazah palsu. Itu digunakan sehingga mereka pihak penyidik ini kebiasaan mentransformasikan hal yang nggak benar ini sehingga jadi biasa gitu loh. Itu menurut saya hal yang harus dihentikan lah. Ini salah satu bahan kita juga. Kalau perlu nanti kita judicial review tuh undang-undang itu. Nah itu dia Pak. Tapi gini, problemnya Mas Arif, bukan di undang-undangnya sebenarnya, karena udah jelas sih penegakan hukumnya ya berarti. Menurut saya penegakan keliru, dia normanya itu salah gitu loh menerapkannya. Maksudnya undang-undang itu bukan seperti itu. Kan itu cerita. Kalau begini apa iya undang-undang itu diciptakan untuk ini? Pasal itu 3235. Kan enggak. Ada unsur penipuan tadi di situ kan. Ada unsur penipuan, kerugian materi, bukan karena like and dislike kemudian orang kemudian dengan gampangnya dipidana menggunakan hal yang tidak seharusnya tadi. Yes. Ada undang-undang ITE memang untuk hal tersebut, ada. Pasal 27. Hukumannya nggak berat karena itu kan personal. Oke, kalau gitu Babe Aldo tadi ancaman pidananya berapa Bang kalau dengan menggunakan undang-undang 3235 itu ancamannya ada 5 tahun. Bisa ditahan gitu loh. Makanya Babe Aldo ditahan karena itu kebiasaan mereka. Jadi case building itu menurut saya hal yang harus dihentikan ya dalam pola penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian itu. Jadi harusnya kan kalau kita menyelesaikan sebuah perkara itu kan ini ada perkara. Materinya apa, kita terapkan pasal apa. Yang benar kan begitu. Itu namanya law and order. Tapi kalau ini ada orang nih, gimana cara kita penjarain dia ya? Lah itu udah ada maestro aja itu Bang. Iya, gimana cara kita penjarain dia? Dia kemarin ngupload ini. Cari pasalnya. Dia menghina saya ini Pak. Muka saya diedit. Tapi nggak bisa ditahan. Coba cari pasal yang bisa ditahan. Itu namanya law by order. Jadi law karena ada yang order. Nah, itu namanya case building dan itu menurut saya nggak bisa menegakkan. Rusak dong Bang kalau kayak gitu cara menegakkan. Ya memang. Karena memang mungkin mereka masuknya juga udah rusak. Gitu. Allahu Akbar teman-teman semua. Terakhir Bang Aziz ini ya, untuk teman-teman yang mendengarkan video ini kan agak perdana ya, kalau sebenarnya sudah ada video kemarin Bang dari Kalsel itu ya, kayak semacam pernyataan sikap lah, tapi belum sampai pada kronologi detail, langkah-langkah dan lain sebagainya. Nah, ini apa yang Bang Aziz bisa sampaikan kepada masyarakat yang memperhatikan kasusnya Babe Aldo, dan saya yakin banyak juga masyarakat ini yang mendengar sepintas-sepintas soal kasusnya Babe Aldo ini. Ya, jadi masyarakat ini harus kritis dan juga
melakukan segala daya upaya untuk kemudian melawan segala upaya penegakan hukum yang bernuansa kriminalisasi. Oke. Ya, kenapa saya katakan demikian? Contohnya seperti ini, Babe Aldo mengedit foto, ya, mengupload foto, mengadakan sedikit perubahan, tapi dipidana sedemikian rupa dengan tindak pidana yang seharusnya digunakan untuk orang-orang yang kejahatan perbankan, penipuan-penipuan yang kelas berat seperti itu kan, yang memang menimbulkan dampak luar biasa dari sisi materi. Nah, kalau seorang Babe Aldo bisa kena, kita semua nih apa kabar? Jadi maksud saya, jangan dikira kalau Babe Aldo yang kena kita nggak punya potensi kena. Nah, makanya hal-hal ini nggak boleh. Dan yang namanya ketidakadilan itu menurut saya harus tetap dilawan. Gitu. Jadi jika kalian bergetar atas ketidakadilan yang terjadi, kalian teman saya. Terima kasih Pak Susi Anwar. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Pak. Asal titipan.